Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan antara kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Mulai dari nikmat hidup. Dengan hidup, kalian bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam agenda didikan subuh di Masjid Al-Hamid, Dadung Tunggul Hitam, Kota Tanah, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia tercinta. Dengan nikmat Allah, kalian bisa mengikuti dengan baik. Dengan nikmat Allah, kalian akan mendapatkan jatah sarapan pagi. Alhamdulillah. Dengan nikmat Allah, kalian akan pulang membawa ilmu, membawa pengalaman yang bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam kita hadiahkan bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Salawat Allah itu rahmat. Kalian pengen dapat rahmat dari Allah? Pengen sekali. Oleh karena itu, mari kita bersolawat pagi ini. Solawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak yaumul qiyamah bertemu dengan Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rahmat bagi kita. Beliau teladan bagi kita. Beliau idola bagi kita. Idola kalian itu bukan artis. Idola kalian itu bukan bintang sinetron. Idola kalian itu bukan petinju. Idola kalian itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tulus dalam memberi, yang paling ikhlas dalam melayani, yang paling mencintai kita semua. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda sekalian, pada pagi yang indah cerah berbahagia ini, Ustaz Ali akan menyampaikan satu tema yang berjudul kewajiban seorang anak.
Apa sih kewajiban seorang anak? Kewajiban seorang anak adalah menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu kewajiban kita. Apa kewajiban kita sebagai seorang anak? Menjadi anak yang soleh dan soleha. Apa itu anak yang soleh? Anak yang baik. Apa yang baik? Yang pertama, baik akidah. Baik akidahnya. Baik akidahnya. Akidahnya baik. Akidahnya itu benar. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi yang baik? Baik akhlaknya, tingkah lakunya, baik perbuatannya. Selanjutnya apa lagi yang baik? Baik akliyahnya, akalnya baik, pemikirannya benar, isi kepalanya ini benar, bermanfaat bagi banyak orang. Apalagi yang baik? Baik kesehatannya, matanya sehat, hidungnya sehat, lidahnya sehat, apalagi hatinya sehat, kaki tangannya sehat. Itu baik, ya. Maka anak yang soleh itu adalah anak yang baik, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang paling utama adalah baik akidah, baik akhlaknya, baik ilmunya, baik perbuatannya. Ya. Jadi tuan Anda, apa kewajiban seorang anak? Menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh dan solehah itu ciri yang pertama adalah qanitas, patuh, taat kepada kedua orang tua, kepada ibu bapak. Ketika ibu kalian menyuruh kalian hadir ke sekolah, kalian berangkat, kalian hadir. Ketika orang tua menyuruh belajar yang rajin, belajar yang rajin. Ketika orang tua kalian menyuruh tidur segera, kalian tidur segera. Ketika orang tua melarang kalian buka HP, kalian stop buka HP dulu. Ya. Boleh nonton HP, buka HP boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Satu hari cukup 1 jam paling lama. Boleh, tapi tidak boleh berjam-jam habis waktu kalian. Karena tugas kalian adalah menuntut ilmu. Jadi apa ciri anak yang soleh itu? Yang pertama adalah qanitas, patuh kepada ibu bapak. Itu. Ananda, selanjutnya adalah ciri anak yang soleh itu seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, hayatul fata wallahu bil 'ilmi wat tuqa idza lam yaqtuni li ihtiran lidati. Ciri dari anak yang soleh itu yang kedua adalah berilmu. Apa? Berilmu. Apa ciri anak yang kedua? Ciri anak yang soleh yang kedua berilmu. Jadi anak muda, generasi muda, pemuda, kalian ini adalah generasi muda harapan bangsa. Hidupnya generasi muda itu syaratnya ada 2. Yang pertama adalah berilmu. Ilmu apa saja, Ustaz? Yang pertama dan yang terutama adalah ilmu agama.
Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu sebuah kewajiban bagi muslim dan muslimat. Ya, jadi ilmu itu dibagi-bagi. Yang pertama ada namanya ilmu fardhu ain, wajib bagi setiap orang. Itu ilmu tentang baca Quran, ilmu tentang sholat, ilmu puasa, ilmu berwudu yang benar. Itu wajib, setiap kalian wajib tahu. Tidak boleh ada yang tidak tahu. Kalau tidak bisa sholat, itu kewajiban setiap orang, kalian berdosa. Itu ilmu fardhu ain. Yang kedua ilmu fardhu kifayah, wajib tapi cukup diwakili oleh beberapa orang. Contoh, di dalam tubuh hitam ini dibutuhkan seorang dokter. Ada di antara kalian yang jadi dokter, sudah cukup, yang lain tidak perlu lagi menjadi dokter. Apalagi ilmu sunnah, ya, yang itu hukumnya sunnah. Kalau kalian memahami, bagus. Kalau kalian tidak memahami, tidak masalah. Dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi berilmu. Maka kalian belajar di TPQ ini, anak-anak ustaz, dalam rangka memenuhi kewajiban kalian untuk mengetahui ilmu agama. Itu ilmu agama. Kemudian yang ketiga, ciri dari anak yang soleh itu adalah hayatul fata wallahu bil ilmi wat tuqa. Adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Kalian diajarkan untuk menjadi anak yang rajin sholat, untuk menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Siapa di sini yang sudah sholat subuh? Semua sudah sholat subuh. Alhamdulillah. Orang tua dibangunkan sholat subuh? Dibangunkan. Kalau tak bangun bilang, Bapak Ibu sholat. Ya. Jadi bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Ciri-ciri orang yang bertakwa gercep, cepat untuk kebaikan, menjaga diri dari perbuatan dosa. Ya. Jadi anak-anak sekalian, itulah ciri dari anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, patuh kepada kedua orang tua. Yang kedua, berilmu. Yang ketiga, bertakwa. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, pemuda, generasi muda yang tidak memiliki ilmu dan ketakwaan, maka dia adalah bangkai yang berjalan. Kalian mau mayat berjalan? Mau disebut sebagai zombie? Mau disebut sebagai Dracula? Tidak mau, karena kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu kepada orang tua, rajin menuntut ilmu, taat kepada Allah, maka kita semua telah memenuhi kewajiban kita sebagai seorang anak. Mungkin itu nasihat dari Ustaz sebagai kepala TPI pada pagi yang berbahagia ini. Semoga anda semua menjadi anak yang soleh, solehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.